Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Siti Rukmana dengan NIM A1E123106. Nah, pada kali ini saya akan memberikan sebuah layanan pada bidang karir. Nah, dengan judul yaitu Level Up Karir di Era Digital untuk panduan siswa SMA. Nah, di era digital ini yang serba cepat, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hal ini berdampak signifikan pada dunia kerja. Mengapa demikian dan mengapa penting? Yang pertama, tren karir berubah drastis. Profesi lama mungkin hilang, sedangkan profesi baru itu banyak bermunculan. Yang kedua itu peluang besar menanti bagi siswa SMA memahami perubahan ini dan mempersiapkan diri sejak dini adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Nah, materi ini saya rancang sebagai panduan untuk membantu siswa untuk yang pertama mengenali tren karir, yang kedua menyusun strategi persiapan yang baik atau relevan, yang ketiga itu mengembangkan keterampilan penting untuk sukses di masa kini dan masa depan dengan mengembangkan potensinya di era digital ini. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang perkembangan teknologi dan dampaknya pada pasar kerja. Yang pertama itu teknologi baru, perkembangan seperti kecerdasan buatan, AI, dan Internet of the Things, IoT, dan analisis data menjadi penggerak utama transformasi dunia kerja. Contoh dampaknya seperti AI menggantikan pekerjaan rutin seperti analisis data sederhana atau layanan pelanggan otomatis. IoT menciptakan ekosistem baru seperti pengelolaan logistik pintar. Yaitu yang kedua tentang perubahan profesi. Munculnya profesi baru yang berbasis teknologi seperti data scientist, developer AI, dan cybersecurity specialist. Sementara beberapa profesi tradisional mengalami perubahan bahkan menghilang. Nah, profesi baru ini yang tadi saya sebutkan seperti data scientist, yaitu ahli yang menganalisis data besar untuk keputusan strategis. Yang kedua, perkembangan AI atau developer AI, yaitu menciptakan sistem AI yang dapat menggantikan tugas manusia. Yang ketiga tadi adalah cybersecurity specialist atau spesialis keamanan siber, melindungi data dan jaringan dari ancaman. Nah, yang kedua itu transformasi profesi lama, akuntan atau beralih menjadi konsultan berbasis analisis data. Yang kedua contohnya seperti jurnalis menggunakan alat otomatis untuk riset berita. Yang selanjutnya itu profesi yang menghilang. Misalnya tuh contohnya tuh kasir. Kasir tuh kan digantikan oleh mesin pembayaran mandiri. Biasanya kan kasir itu manusia atau tenaga kerja ya. Tenaga kerja manusia. Sekarang digantikan oleh mesin atau pembayaran mandiri. Yang kedua operator telepon yang digantikan oleh sistem AI. Seperti itu. Nah, materi yang kedua yaitu mengenai keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di era digital. Yang pertama yaitu keterampilan digital. Contohnya coding, yaitu kemampuan membuat aplikasi atau program menjadi dasar. Yang kedua yaitu data analisis atau analisis data. Mengolah data untuk memahami tren dan membuat keputusan. Yang ketiga yaitu desain digital. Membuat visual produk atau layanan berbasis digital yang menarik. Nah, kemampuan tiga tadi menjadi sangat penting untuk bersaing di pasar kerja digital. Yang kedua, keterampilan interpersonal seperti komunikasi, menyampaikan ide secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Yang kedua itu kolaborasi, bekerja sama dalam tim khususnya lintas budaya dan lokasi. Selanjutnya itu kepemimpinan, mengarahkan tim untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan tadi di dalam keterampilan interpersonal itu juga sangat penting untuk sukses dalam lingkungan yang berbasis teknologi. Yang ketiga itu keterampilan kreativitas dan inovasi. Seperti yang pertama mampu berpikir kreatif seperti menghadirkan solusi unik untuk masalah yang kompleks. Yang kedua adaptasi menyesuaikan diri dengan teknologi baru dan perubahan
dengan yang cepat. Nah, dua keterampilan dari keterampilan kreativitas dan inovasi dapat menjadi kunci untuk meraih kesuksesan di era digital. Nah, selanjutnya yaitu tentang strategi mempersiapkan diri menghadapi masa depan karir. Yang pertama, pendidikan. Pelajari bidang yang sedang berkembang dan memiliki peluang karir di masa depan. Pilih bidang studi yang relevan dengan perkembangan teknologi seperti teknologi informasi, bioteknologi, atau bisnis digital. Yang kedua, ikuti kursus tambahan seperti programan, desain, atau analisis data. Yang kedua yaitu tentang keterampilan, mengembangkan keterampilan digital dan interpersonal yang dibutuhkan di era digital ini seperti digital skills, mungkin bisa belajar coding atau alat-alat digital seperti Excel atau desain grafis. Yang kedua mungkin contohnya bisa soft skill, kayak latihan kemampuan interpersonal seperti berbicara di depan umum dan bekerja dalam tim. Yang ketiga yaitu pengalaman. Mungkin seperti mengumpulkan pengalaman melalui magang, proyek, dan kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya magang, dapat pengalaman langsung di bidang yang diminati, misalnya apa kayak gitu kan yang sedang ada pada era sekarang. Yang kedua itu proyek, seperti kerjakan proyek pribadi atau kelompok untuk membangun portofolio. Yang kedua itu kegiatan ekstrakurikuler, seperti bergabung dengan klub teknologi atau bisnis, seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu networking, membangun jaringan dengan profesional, di mentor di bidang yang diminta, di bidang yang diminati. Contohnya membangun jaringan nih, berinteraksi dengan mentor, alumni, atau profesional di bidang terkait. Misalnya kalian tuh suka kayak bikin video, ngevlog. Nah, kalian bisa tuh sharing-sharing atau membangun jaringan kepada content creator, meminta tips atau gimana sih caranya cara membuat konten-konten yang menarik nih di era sekarang. Yang kedua itu ikut acara seperti hadiri seminar, konferensi, atau lokal karya untuk mendapatkan wawasan dan koneksi. Nah, teman-teman, yang selanjutnya itu tips memulai dan mengembangkan karir yang sesuai. Yang pertama, riset. Kenali dulu tren industri dan karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan kalian. Yang kedua, gunakan platform seperti LinkedIn atau untuk mencari informasi tentang karir impian. Yang kedua itu membuat portofolio, seperti buat portofolio yang menonjolkan kemampuan dan pengalaman diri kita. Misalnya susun portofolio yang mencerminkan keahlian dan pengalaman Anda seperti proyek coding atau desain grafis gitu. Yang kedua, gunakan platform online seperti GitHub atau Behance. Nah, yang ketiga itu networking, yaitu hadiri acara dan berjejaring dengan profesional di bidang yang kalian minati nih. Semisal aktif di komunitas profesional seperti mengikuti grup teknologi di media sosial gitu kan. Yang kedua itu jalin hubungan dengan orang yang sudah berpengalaman yang bidang kalian minati. Yang keempat yaitu belajar seumur hidup, tetap belajar dan beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang. Misalnya jangan berhenti belajar, pokoknya jangan berhenti belajar walaupun kalian sudah bisa. Teknologi terus berkembang sehingga kemampuan baru selalu dibutuhkan. Yang kedua, ikuti kursus online mungkin ya, atau pelatihan untuk meningkatkan keahlian kalian. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai level up di era digital untuk anak SMA. Nah, dengan kalian mengikuti panduan ini, mungkin kalian akan diharapkan pada jenjang SMA nih, diharapkan dapat mempersiapkan diri secara maksimal menghadapi tantangan dan peluang di dunia kerja di era digital. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.